Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Sokolimu dimanapun Anda berada ya. Apa kabar semuanya ya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola makan, dan jangan lupa bahagia ya. Jangan pernah memikirkan orang yang tidak pernah memikirkan Anda, karena itu sia-sia ya. Oke sahabat-sahabat Sokolimu dimanapun Anda berada, sebetulnya saya malas untuk mengomentari video-video orang gitu. Cuman karena banyaknya permintaan dan banyak yang bertanya juga kepada saya, akhirnya saya coba-coba cari-cari juga, walaupun ini sebetulnya sudah banyak yang reaction tentang video ini. Namun karena memang kewajiban kita pula gitu, setelah saya lihat tentang apa yang terjadi selama ini, banyak sekali penyimpangan tentang akidah, keterangan dan lain sebagainya lah, yang ujung-ujungnya membawa kesesatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini menyangkut tauhid kalau menurut saya gitu ya. Jadi pada video kali ini saya mau mereaction tentang sebuah pernyataan daripada tayangan YouTube ya, yang memang diprakarsai kalau saya lihat ini oleh pengacara dukun di Indonesia yang lagi hangat ini, dan juga akhir-akhir ini menampilkan berbagai fenomena-fenomena yang ganjil kalau menurut saya. Oke ya, untuk lebih jelas mari kita sama-sama menonton dulu apa yang dia sampaikan ya. Dia mewawancarai seseorang yang bisa menghidupkan orang yang mati katanya ya. Nih. Alhamdulillah. Jadi Awan ini pernah punya pengalaman ya. Yeah. Pernah punya pengalaman, beliau sudah didatangi oleh orang yang di Arab Saudi, TKW Arab Saudi itu udah dianggap meninggal dari sana itu. Udah, ya, bukan Arab Saudi, Iran. Iran ya. Iran. Ya. Jadi di Iran itu udah dianggap meninggal oleh dokter sana, oleh dokter Iran. Lalu dikirimlah ke Indonesia ini fotonya kan, fotonya udah disumpel pakai kapas segala kan hidungnya. Lalu mau dimakamkan mau dimasukin ke peti es. Mau dimasukin ke peti es. Karena di rumah sakit. Pada saat itu di rumah sakit ya. Gimana ceritanya itu? Jadi ini ada orang yang datang, orang Cikampek ke saya. Ini saudara saya udah meninggal. Tapi saya yakin syariatnya Awawan bisa menyembuhkan. Insya Allah kita lihat kan fotonya. Pas saya lihat itu lagi dibawa sama Karuhun. Sama leluhur. Oke ya. Poin pertama, dia mengatakan bahwa orang yang telah meninggal gitu loh, lalu rohnya dibawa sama Karuhun. Catat ya, orang telah meninggal. Di sini dia tidak mendisklaimer atau menerangkan bahwa orang ini pingsan atau lagi ya nggak sadar diri atau mati suatu apapun, enggak. Orang telah meninggal. Gitu loh. Orang telah meninggal dan rohnya katanya dibawa oleh Karuhun. Oke. Pertama yang ingin saya sampaikan, jangankan menghidupkan orang yang meninggal ya pada saat ini. Karena ketika kita melihat perjalanan Nabi dan Rasul pun, tidak semuanya Nabi dan Rasul itu diberi mujizat seperti itu. Karena yang kita kenal, satu umpama Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang telah meninggal. Nah, itu tidak serta-merta setiap di zaman Nabi Isa ada orang meninggal hidupkan, ada orang meninggal hidupkan. Tidak. Perjalanan itu hanya untuk menunjukkan sebuah mujizat, dan mujizat itu hanya dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Satu itu ya, poin-poin pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara kematian, jangankan dia menghidupkan kembali. Allah telah menyampaikan sebuah ayat, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah tiba, sudah datang kepada mereka, jangankan untuk dihidupkan kembali, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tidak akan pernah bisa mengakhirkan di sini. Ya, saya nggak mau umpama gitu kan nahan-nahan tentang sebuah kematian, nggak bisa. Wala yastaqdimun, dan juga dia tidak akan bisa mendahulukan tentang kematian kalau belum waktunya meninggal dunia, tidak akan pernah.
Dan kalau sudah waktunya meninggal dunia, jangan untuk hidupan kembali, untuk mengakhirkan menzeda waktu matinya saja. Umpama tanggal 7 bulan September jam sekian, aku pengen tanggal 8 dong, nggak bakal bisa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan pernah bisa. Nah, yang ketiga, ketika roh yang meninggal dibawa oleh leluhur kata dia, maka pertanyaannya, sejak kapan Allah mengutus leluhur untuk menyambut nyawa manusia, untuk membawa roh manusia? Itu ya. Sejak kapan Allah mengutus leluhur untuk membawa roh manusia? Dan sejak kapan peristiwa orang yang meninggal, rohnya itu bukan di tangan malaikat? Bukankah Allah tuh telah menunjuk untuk mencabut nyawa pun sudah ada malak Ijrail. Ruhnya tuh dibawa langsung dan ditempatkan di tempat yang khusus. Nah, ini dia mengatakan bahwa rohnya dibawa oleh leluhur, oke? Nah, di situ sudah ditemukan apa ya, kejanggalan-kejanggalan. Satu itu ya, lanjut dulu. Ya itu dibawa sama karbon, iya betul. Sama leluhur. Terus tapi kan apa namanya, sukmanya kan banyak, itu ada 9, yang diambil ada 3. Cuma kan orang kalau diambil sama 3 juga, sukma hewani atau nabati juga darah akan berhenti kan. Tapi dengan izin Allah, rahmat Allah, saya berdoa, pas berdoa, Wasmar ngomong dalam hati saya, jang tungguan dilupai ngan asup-asupkan dola, ngan hapus alam kematian di alam Lauhul Mahfuz. Iya, gitu ya. Ya memang itu. Jadi kelihatan di alam Lauhul Mahfuz itu ada buku nasib namanya. Oh, buku nasib ya? Yang bercak-bercak kayak apa namanya? Kayak kicak-kicak. Oh gitu ya. Nah, dihapus sama syariatnya saya dengan Wasmar, dihapus, dibikin satu kontrak yang kayak inilah, kayak bencana. Oke ya. Dia sampai bisa nyampe ke Lauhil Mahfuz, bahkan dia menghapus buku amal di Lauhil Mahfuz. Ini mohon maaf sekali. Kalau menurut saya ini sebuah penyesatan yang sungguh sangat keterlaluan. Kenapa? Satu, ketika peristiwa Isra Mi'raj saja, malaikat Jibril saja untuk sampai ke sana itu nggak bisa diberi kuasa oleh Allah. Maka ini sangat keluar daripada ajaran agama. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku sekalian, kalau kita melihat tayangan video ini, kenapa saya mereaction memberanikan diri untuk menanggapi ini? Karena mohon maaf, mungkin kalau kita yang melihat tayangan ini masih punya filter gitu kan dalam logika kita, dalam hidup kita. Tapi kalau seandainya orang yang awam, dan tidak sedikit, coba lihat di kolom komentarnya dia. Coba lihat, banyak orang yang percaya dan memuji-muji dia, sedangkan gitu loh, yang mampu menghapus, yang mampu menghapus tentang nasib manusia, tulisan di Lauhil Mahfuz hanya Allah Subhanahu wa taala, lain tidak ada. Gitu loh, lain tidak ada. Nabi sekalipun, Rasul sekalipun tidak bisa menghapus. Jangan menghapus. Beda mendoakan lalu Allah mengabulkan. Ini beda ya, beda konteks. Bahasa dia jelas, dia menghapus amalnya, menghapus tulisan, gitu loh. Nasibnya dia di Lauhil Mahfuz, dan nasibnya si orang yang meninggal tadi berarti ya di Lauhil Mahfuz. Nah, dengan bahasa yang jelas dia menghapus tulisan nasibnya dia di Lauhil Mahfuz. Sedangkan Nabi dan Rasul pun tidak akan pernah bisa menghapus nasib seorang, kecuali dia hanya mendoakan. Umpama ada sebuah kejadian yang menimpa terhadap umatnya, lalu Nabi dan Rasul berdoa kepada Allah, dan Allah sendiri gitu loh yang merubah takdir, yang menghapus amal, dan semuanya itu tidak ada satu makhluk yang mampu untuk bisa seperti itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia dengan bahasa yang terang benderang mengatakan dia menghapus tulisan nasib dia di Lauhil Mahfuz, tulisan nasib orang yang meninggal di Lauhil Mahfuz. Nah, ini sungguh sangat bikin geram gitu loh bagi kita semuanya. Ya, jadi
berhati-hatilah dalam melihat tayangan YouTube. Jangan sampai lewat tayangan YouTube ini kita disesatkan akidah. Kenapa? Karena sungguh sangat menjamur sekarang pemahaman-pemahaman yang akan menyesatkan kita, menggelincirkan kita, mengeluarkan kita terhadap sebuah akidah yang benar, sebuah akidah yang tepat, sebuah akidah yang la ilaha illallah. Tidak ada. Di kalimat thayyibah sudah jelas. Kalimat Nabi isbat la ilaha illallah. Tidak ada satupun, gak ada yang mampu, gak ada yang bisa, gak ada yang kuasa. Bahkan Tuhan pun tidak ada. Illallah, yang ada hanya Allah. Artinya ini sebuah tauhid yang benar, tauhid kepemahaman yang back to basic, kembali ke hitoh daripada kalimat tauhid tersebut. Lalu di zaman sekarang ada orang yang mengaku kuasa untuk menghapus takdir, sama dia dengan mendeklarasikan dia menjadi Tuhan dalam kehidupan orang itu sendiri. Begitu loh. Jadi oleh karena itu sahabat-sahabat Sokolimu dimanapun Anda berada, terlalu pusing saya kalau terlalu panjang menanggapi ini. Mungkin saat ini saya cukup sekian dulu ya. Berhati-hati dalam menonton tayangan YouTube. Jangan sampai kita tergelincir akidah kita. Kenapa? Dalam kitab Sulamut Taufik telah ada bahasa gini loh. Pakot kasuro bihada zaman at-tasahulu fil kalam. Banyak orang yang di zaman akhir ini, orang yang gampang mengeluarkan sebuah statement, gampang mengeluarkan sebuah kata-kata, gampang mengeluarkan sebuah pemahaman gitu loh. Dan yang mana pemahaman itu dapat menggelincirkan orang lain untuk tersesat, tapi wala yarawna dzamban, dia tidak pernah merasa berdosa. Artinya gitu, ketika diingatkan, dia seakan-akan inna nahnu muslihun. Aku ini adalah untuk mencerdaskan bangsa, aku ini mencerdaskan. Nah, artinya orang nggak tahu, gitu loh. Dikasih tahu, sok tahu, diingatkan tidak mau tahu. Ini yang paling berbahaya dalam hidup kita ini. Dia dolun wa mudillun. Dia udah sesat dan menyesatkan orang lain. Oleh karena itu, berhati-hati dalam menonton tayangan YouTube. Jangan sampai akidah kita tergadaikan dengan sebuah tontonan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.